pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Iya, tetap jaga pola hidup sehat ya, supaya ketika kita berjumpa nanti, kita dalam keadaan sehat selalu. Oke, pembelajaran kita hari ini masih mengenai teks persuasi. Kompetensi dasar kita hari ini adalah menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar maupun yang kita baca. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar maupun yang kita baca. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian teks persuasi. Ya, teks persuasi ini sama ya dengan teks persuasif. Boleh dilihat pengertiannya, diingat-ingat ya nak. Kita juga telah mempelajari mengenai ciri-ciri teks persuasif. Oke, dibaca ya nak. Kita juga telah mempelajari ciri-ciri kalimat persuasif. Ada 5 ya ciri-cirinya. Juga kita telah mempelajari perbedaan kalimat saran, arahan, dan ajakan. Boleh dilihat, ini adalah pengertiannya. Menurut KBBI, saran itu pendapat yang dikemukakan untuk pertimbangan. Sedangkan menurut KBBI, arahan itu adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Dan menurut KBBI, ajakan itu adalah meminta supaya melakukan sesuatu. Oke, lihat contohnya masing-masing ya nak. Nah, hari ini kita mempelajari jenis-jenis teks persuasi. Ada 4 jenis-jenisnya. Yang pertama, persuasi politik, berarti yang berhubungan dengan pemerintahan. Yang kedua, persuasi pendidikan, berarti yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengenai persuasi advertensi, berarti berhubungan dengan apa nak? Iya, dengan periklanan. Yang keempat, mengenai persuasi propaganda. Ya, berarti ini mengenai apa nak? Iya, mengenai penjualan. Oke. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks persuasi. Ada 5 langkah-langkahnya. Lihat, yang pertama adalah bacalah teks persuasi dengan cermat. Artinya apa? Kamu pahami teks persuasi itu. Yang kedua, catatlah hal yang dibicarakan dalam teks persuasi tersebut. Nah, catat apa saja yang menjadi pokok pikiran di dalam teks persuasi tersebut. Yang ketiga, catatlah kalimat ajakan, bujukan, atau himbauan yang terdapat dalam teks persuasi tersebut. Ingat ya nak, himbauan itu sama dengan saran. Yang keempat, catatlah alasan atau penjelasan yang menguatkan ajakan, bujukan, atau himbauan penulis. Ya, maka kita harus berargumentasi, ya, memberikan penjelasan berupa bukti untuk menguatkan ajakan tersebut atau bujukan tersebut atau himbauan tersebut. Yang kelima, buat simpulan teks persuasi berdasarkan ajakan dan alasan atau penjelasannya. Nah, maka kita buat inti dari teks persuasi tersebut. Nah, itulah langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks persuasi. Tugasnya bisa dilihat nanti di GC ya anak-anak. Jangan lupa ketika ibu membagikan link untuk kita Zoom, segera bergabung. Oke? Selamat pagi, tetap jaga hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati.